Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Permana dari kelompok 17. Kali ini saya akan mentutorialkan cara mengerjakan soal menggunakan RStudio dan Minitab. Di sini ada 7 soal. Di sini suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah metode pembelajaran di tingkat pemahaman mahasiswa pada mata kuliah statistika. Dan ini melibatkan 300 mahasiswa, terus ada yang tatap muka, hybrid, dan daring penuh. Dengan uji tingkat kepercayaannya 95%. Jadi untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan proporsi tingkat pemahaman mahasiswa berdasarkan metode pembelajaran yang digunakan itu, ini ada datanya. Ada metode pembelajaran tatap muka, hybrid, tinggi, sedang, rendah, total. Nah, kita masukin dulu nih ke Excelnya di soal nomor 2. Kita pisahin nih seperti ini. Selanjutnya kita buka lagi RStudio. Ini soal nomor 2 ini masuknya ke uji chi-square. Yang pertama kita lakuin ini adalah input datanya. Tadi yang 50 35, 50 35 15 100. Setelah itu kita nentuin nih jumlah barisnya. Kan tadi ada 3 metode ya, tatap muka, hybrid, daring penuh. Terus kita run. Oke, setelah itu kita tampilin nih matriks frekuensi observasinya. Nah, setelah itu kita lakuin nih uji chi-square-nya, karena tadi kita sudah nampilin matriks dari frekuensi observasinya, atau sama aja kayak pindahin dari Excel ke RStudio. Run. Kita tampilin nih hasil uji chi-square-nya. Nah, hasilnya kan segini ya. P-value-nya itu 0,02113. Selanjutnya kita buka Minitab untuk memastikan apakah benar atau enggak. Oke, setelah selesai membuka Minitab, yang pertama kita lakuin itu memindahkan data yang tadi di Excel ke sini. Kita pindahin ini. Lalu yang sisanya tinggi, sedang, rendah. Oke, selanjutnya jika sudah menginput data, yang pertama kita lakukan itu ke Stat, ke Tables, terus chi-square test for association, ini summarize data. Nah, di sini kolomnya itu kita pilih tinggi sampai rendah. Kita select terus oke. Oke, di sini hasilnya chi-square testnya itu persennya 11,539. Di RStudio juga sama ya, untuk X square-nya itu 11,539. Oke, selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, ketika kita sudah buka Minitab, yang pertama kita lakukan itu balik lagi ke Excel. Nah, di sini di Excel kita bikin nih tabelnya seperti ini. Jenis terapinya 111, terus jadwalnya itu skor stres, terus keterangan ini terapi musik, dan seterusnya. Setelah itu kita langsung aja nih copy yang ini C1 sama C2 nya. Kita copy, terus balik lagi ke Minitab, kita new worksheet, kita paste. Nah, di sini langsung aja kita ke Stat, terus non parametrics, terus kita cruise Wallis. Nah, di sini responnya itu C2 nih, kita select, dan faktornya itu C1. Kita run. Langsung ya, ini hasilnya untuk high value-nya 21,17. Kita lihat di RStudio apakah sama. Oh, ini untuk chi-square-nya itu 21431. Dan di sini juga sama ya, adjust for test-nya itu 21,43. Oke, selanjutnya kita kerjakan soal nomor 6. Di soal nomor 6 ini, sebuah sekolah ingin mengevaluasi perubahan tingkat konsentrasi siswa setelah diterapkan program belajar baru. Tingkat konsentrasi itu diukur dengan skala 1-10. Semakin tinggi skor, semakin baik konsentrasi. Pengukuran dilakukan pada 8 siswa yang sama. Diterapkan setelah 1 bulan dan setelah 2 bulan dengan taraf signifikan 0,05.
tentukan apakah terdapat perbedaan tingkat konsentrasi yang signifikan di antara 3 waktu pengukuran tersebut. Selanjutnya di sini ada data-datanya, kita pindahin ke Excel. Pindahin ini seperti ini nih, hasil pengukuran periodenya, terus sampel 1. Kita bikin formatnya seperti ini. Selanjutnya kita buka RStudio. Di sini nomor 6 ini termasuk ke uji Friedman. Yang pertama kita lakuin itu kita input datanya nih sebelum program, terus setelah 1 bulan sama setelah 2 bulan. Selanjutnya kita buat nih data frame-nya untuk gabungin ketiga variabel waktu pengukurannya. Selanjutnya kita tampilin nih hasil data frame-nya. Nah, seperti ini ya, sama seperti data. Selanjutnya kita uji Friedman nih. Data frame itu harus diubah jadi format matriks terlebih dahulu. Nah, oke, hasilnya di sini untuk Friedman chi-square-nya itu 16 dan p-value-nya ini 0,0003355. Selanjutnya kita pindah ke Minitab. Oke, setelah kita sudah membuka Minitab, yang pertama kita lakukan itu pindahkan data nomor 6 tadi ke Minitab. Sini kita copy yang ini ya. Copy, pindahin ke Minitab, kita paste. Nah, selanjutnya kita ke Stat, non parametric, terus kita pilih yang Friedman. Nah, di sini responnya hasil pengukuran, treatmentnya periode, dan blocks-nya itu sampel. Nah, di sini hasilnya itu chi-square-nya 16,00 dan p-value-nya 0,000. Ini bukan 0 ya, karena itu tuh ada 3-nya, cuma karena di sini desimalnya segini jadinya ambilnya 000. Oke, jadi karena hasil dari RStudio dan Minitab itu sama ya untuk chi-square sama p-value-nya. Jadi maka kesimpulan itu H0-nya ditolak. Program belajar baru ini terbukti signifikan mampu meningkatkan konsentrasi siswa seiring berjalannya waktu pengukuran. Oke, selanjutnya kita kerjakan soal nomor 7. Di soal nomor 7 ini, sebuah rumah sakit ingin mengetahui apakah jenis layanan kesehatan itu mempengaruhi tingkat kepuasan pasien atau enggak. Penelitian ini dilakukan terhadap 15 pasien, terus diminta untuk memberikan penilaian skala 1-50 dengan taraf signifikan 0,05. Lalu lakukan pengujian untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat kepuasan pasien berdasarkan jenis layanan kesehatan yang diterima. Sini ada datanya. Selanjutnya kita pindahin nih data ini ke Excel. Nah, di sini kita bikin seperti ini formatnya, rawat jalan itu 1, rawat inap itu 2, dan IGD itu 3. Kita bikin kayak gini. Selanjutnya kita ke RStudio. Di sini kita jalanin nih input datanya. Terus kita buat data frame-nya sekalian dengan menampilkan data frame-nya. Nah, ini datanya ya, sama kayak di Excel. Selanjutnya kita buat box plot-nya nih. Nah, setelah itu selanjutnya kita install dari package RFA nih. Karena saya udah install, kita tinggal panggil aja. Nah, selanjutnya kita melakukan uji dari mood mediannya. Nah, di sini hasilnya itu X-square-nya itu 10,179 dan p-value itu 0,006162. Selanjutnya kita buka nih Minitab nih. Nah, di sini kita pindahin dulu data dari Excel ke Minitab. Di sini kita paste aja. Oke, jika sudah dipaste, yang pertama kita lakukan itu ke Stat, terus non parametrics, dan di sini ke mood median test. Nah, ini respon itu skor kepuasan dan faktornya itu jenis layanan, kita oke. Nah, di sini hasilnya udah keluar ya. Untuk chi-square itu 10,18 dan p-value-nya 0,006, sama seperti di RStudio. Tadi kan di box plotnya itu nggak ada outlier karena garisnya juga di tengah. Terus hipotesisnya itu H0 itu tidak terdapat perbedaan median skor kepuasannya. Terus H1-nya itu terdapat perbedaan median skor kepuasannya. Jadi kan karena ini p-value-nya 0,006 itu kan di bawah 0,05, jadi H0 itu ditolak. Jadi kesimpulannya itu terdapat perbedaan signifikan yang signifikan pada median tingkat kepuasan pasien berdasarkan jenis layanan kesehatannya. Pasien rawat jalan itu cenderung memberikan skor kepuasan yang lebih tinggi secara signifikan dibandingkan pasien rawat inap dan IGD.
Mungkin sekian dari tutorial saya. Saya Raffi Permana, pamit undur diri.